Uhayikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mahabbah, tahiyatan la yahudu zaman, khairut tahiyatin fil alamin, wa tahiyatan islam hiya salam, salimu taslam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alzamana sabila haqqi wal huda wa jannabna asbabasy syarri war rada. Ahmaduhu ta'ala 'alla wal insana ma lam ya'lam wa ashkuruhu 'ala ma asda wa an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang terhormat Dewan Juri yang mulia, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta di dunia ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya sebagai hamba Allah Al-Fakir ini untuk membawakan sebuah dakwah ceramah yang berjudul pentingnya nilai dan prinsip ekonomi syariah dalam mengikuti perkembangan zaman. Bapak dan Ibu serta Dewan Juri yang terhormat, perkembangan zaman semakin lama, detik demi detik, menit ke menit, dan jam ke jam itu mengikuti yang namanya perkembangan zaman dengan sedemikian rupa. Jual beli saat ini bukan hanya face to face, wajah dengan wajah, tapi ada perkembangan zaman dari Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, Google Ads, dan lain sebagainya, bahkan endorsement. Itu semua bisa mengarah pada yang namanya jual beli. Dan dari ini, bagaimana caranya agar ekonomi syariah itu bisa berkembang maju, tetap menjaga nilai dan prinsipnya. Kita semua tahu bahwa zaman sekarang adalah zaman di mana manusia tidak memikirkan yang namanya halal ataupun haram. Jikalau mereka menganggap ini suatu hal yang untung, maka mereka yang menganggap bahwa ini adalah sesuatu hal yang haram. Akan tetapi ketika mereka menganggap ini sesuatu hal yang rugi, maka mereka menganggap ini sesuatu yang haram. Padahal di zaman sekarang, baik yang punya ilmu ataupun tidak punya ilmu, baik yang berusaha ataupun yang tidak berusaha, semua memiliki jatah yang namanya rezeki. Dan rezeki itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagaimana caranya agar kita mampu mengambil itu semua dengan jalan yang hak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Dari sini kita harus mengikuti yang namanya perkembangan zaman. Kemudian bagaimana caranya agar maqasidus syariah itu bisa mengikuti perkembangan zaman? Maksud dari yang namanya syariah, ekonomi syariah terdapat dalam 5 hal. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Jangan sampai kita torehkan, kita gadaikan agama kita hanya dengan sebuah harta yang halal, harta yang haram. Akan tetapi kita harus menjaga itu semua agar bisa mendapatkan sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Ketika kita bekerja, berusaha, berinvestasi, bahkan kita mengeluarkan harta tersebut untuk melakukan sesuatu dengan mencari harta lainnya, apakah itu menenangkan jiwa kita, memberikan ketenangan dalam hidup kita? Yang tahu dan itu semua akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul aqli, menjaga akal. Akal itu dimiliki oleh semua manusia.
baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi ketika orang menganggap dan menginginkan sesuatu yang berlebih, maka akalnya bisa hilang. Dan ketika akal tersebut telah kalah dengan yang namanya hawa nafsu, maka entah itu halal ataupun haram, ia tidak peduli. Salah satu contohnya adalah 271 triliun yang diambil oleh satu orang, beberapa orang hanya demi kepentingan duniawi saja. Yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Harta yang kita dapatkan itu bisa jadi barokah, keberkahan, ataukah menjadi sesuatu yang namanya istidraj. Ketika kita mendapatkan barokah sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, hasilnya pasti akan menenangkan jiwa. Tapi jika kita mengambil dengan cara yang haram, berapa banyak pun gunung yang kita dapat, berapa banyak lembah yang kita dapatkan, itu semua tidak akan menenangkan jiwa kita. Yang keempat adalah hifdzun nasab, menjaga keturunan. Jadi bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita ingin melihat harta kita berkah, jiwa kita tenang, maka kita harus lihat kepada keturunan-keturunan kita, anak dan cucu kita. Apakah mereka taat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah mereka malah lalai dan lupa untuk selalu zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semua harus kita kembalikan ke dalam diri kita. Karena banyak di luar sana, entah itu para pengiklan, entah itu mereka yang melakukan jual beli, mereka hanya mementingkan kepentingan dunia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan infakkanlah harta kalian di jalan Allah, wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian menuju kebinasaan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai para orang yang berbuat baik. Kebaikan di sini adalah kebaikan bukan hanya secara dohirat, tapi secara batinan. Bukan hanya secara jelas dan jelas, tapi juga secara sembunyi-sembunyi. Kadang kita hanya menunjukkan sesuatu yang baik, tapi menyembunyikan sesuatu yang buruk. Dan dari ini semua harus kita istiqomahkan untuk menunjukkan kebaikan dan menjadikan itu semua kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan kita jadikan itu semua untuk selalu zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang salah, itu murni dari saya pribadi, dan apabila ada yang benar, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Barakallahu fikum, syukran ala husni ihtimamikum wa narjul jari at-taufiq wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.